Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku You Do You: Discovering Life Through Experiment and Self-Awareness, karya Felix Sandro Ruby. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ketiga dari buku ini, yang berjudul Designing Your Life, terbagi menjadi 9 pokok bahasan. Yang pertama, season in life, season in career, season in money. Yang kedua, case finding ikigai in your 30. 3. Case belokan tajam. Keempat, case entrepreneur versus profesional. Yang kelima, 4 pilihan karir. Yang keenam, case do you compress your idealist. Ketujuh, case when parent expects you to do something else. Yang ke-8, gue dan tetangga. Yang ke-9, bersahabat dengan gagal. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Designing your life. Ada musim untuk segala sesuatu, ada musim menabur, ada musim menuai. Proses dihadirkan sebagai bagian dari perjalanan, bukan untuk dilompati, tapi dinikmati. 3.1 Season in life, season in career, season in money. Your 20 are the times you are supposed to be fighting it out. John Mayer. Layaknya bumi yang mengalami musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Begitu juga hidup. Ada musim di mana kita menabur benih, ada musim di mana kita menuai buahnya, ada musim di mana kita berguru, ada musim di mana kita menjadi guru. Gue percaya umur 20-an tahun adalah musim yang seharusnya menjadi musim paling eksperimental dalam hidup seseorang. Lo mau ambil holiday visa dan mencoba kerja sambil liburan di Australia selama setahun? Go for it. Lo mau traveling atau couchsurfing di Eropa? Go for it. Lo mau bikin startup di Cubicle Apartemen Studio seluas 24 meter kuadrat? Go for it. Lo mau mencoba sebanyak-banyaknya passion lo? Go for it. Lo mau mulai kenal YouTube tentang Peterhood sekaligus seni membuat tato? Why not? It might become a hit. Lo mau ambil gap year dan mempelajari filsafat dari biksu-biksu di Cina? Daripada penasaran seumur hidup, cobain aja. Buat sebagian besar dari kita, ini adalah musim di mana pilihan hidup belum dibuat kompleks dengan berbagai variabel seperti anak, gaya hidup, atau tanggungan lainnya. Ini adalah musim di mana langkah kita lebih ringan untuk mengambil opsi yang paling liar. Kemungkinan besar musim seperti ini tidak akan terulang lagi. You should be taking your research bet, working the hardest, and investing the most in your life in your 20s. Catatannya cuma satu, do it responsibly. Lakukan dengan penuh kesadaran bahwa lo akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan hidup yang lo ambil dan semua konsekuensinya. Artinya, kalau lo perlu dana untuk membiayai eksperimen lo, cari jalan sendiri. Kalau lo perlu meyakinkan orang tua lo untuk mendapatkan izin, jadilah dewasa dan tunjukkan keseriusan lo. Gue teringat satu obrolan penting ketika mau ngambil leap of faith besar dalam karir. Gue datang ke nyokap gue dan bilang, Mam, tugas Mami sudah selesai. Mami udah kuliahin gue. Mulai hari ini, Mami gak usah pusingin gue lagi mau ngapain. Gue nyampein itu bukan untuk sombong atau sok dewasa. Waktu itu gue cuma punya kurang dari 4 juta di rekening tabungan. Tapi gue sadar banget gue harus mengambil keputusan untuk berdedikasi. Atau gue akan selamanya berada di zona nyaman dan ketergantungan dengan orang tua. Menariknya disinilah turning point conversation terjadi. Mungkin memang benar yang dikatakan orang bahwa ucapan
Ucapan itu doa. Sejak saat itu sampai belasan tahun kemudian gue bersyukur belum merepoti orang tua dari segi pendapatan atau masalah kehidupan apapun. Cerita serupa juga gue dapatkan dari obrolan dengan David Gadget In di salah satu episode podcast gue, 30 Day of Lunch. David bercerita awal mula dia membangun karir sebagai YouTuber. Dia bikin proposal ke kakaknya, isinya konsep kanal YouTube yang mau dia bikin. Berapa besar dana yang dia butuhkan untuk memulai, apa saja yang dibutuhkan dan seterusnya. Akhirnya sang kakak mentransfer biaya yang David butuhkan. Menariknya, kakak David mengaku nggak pernah melihat secara rinci isi proposal yang dibuat David. Kakaknya salut dengan kedewasaan David, bagaimana dia mengambil tanggung jawab untuk keputusan hidupnya, bahkan sampai dituangkan dalam bentuk proposal. Itu aja udah cukup meyakinkan kakaknya untuk mendukung mimpi tersebut. The rest is history. David tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu. David membuat 30 video di tahun pertama, 106 video di tahun kedua, 151 video di tahun ketiga, 205 video di tahun keempat, dan 216 video di tahun kelima. Dengan lebih dari 5 juta subscriber, David sekarang menikmati buah dari kerja kerasnya dan keberaniannya bereksperimen, mengambil pilihan yang luar biasa. Ketika dia memulai di tahun 2014, YouTuber belumlah menjadi profesi yang sementereng seperti sekarang. Nah, bagaimana dengan lo? Singkatnya, lo nggak bisa approach life with just one formula dari awal lo memulai karir, kuliah, sampai lo nulis buku biografi di usia 55 tahun. Semua ada musimnya, dan pendekatannya berbeda. Buku ini buat lo yang melewati musim usia 20-an dan 30 tahunan. Di musim lain mungkin lo akan butuh buku lain. Buku-buku bisa menjembatani antara apa yang lo tahu dan apa yang belum lo tahu. Seperti layaknya main game, setiap naik level tingkat kesulitan akan bertambah. Tapi kita juga bisa terus membenahi diri kita dengan skill baru, tools baru, mindset baru, kedewasaan pemikiran baru, dan tentunya strategi yang juga baru. Every different level of you requires a different kind of you. Kalau dibuat lebih terstruktur, mungkin ini bedanya musim 20-an, 30-an, dan 40-an. Yang pertama musim 20-an sebagai benih, eksplorasi lebih besar daripada mindset. Elimination is the key to focus, experience a lot of things, see the trend, see where the world is heading, network with a lot of people. When it's come to money, build the habit and build the knowledge. Musim 30-an, pertumbuhan. Going all out in one or two things you believe in. Focus, make yourself the top of mind in your field. Grow your income. Masuk ke musim 40-an sebagai matang. Growing the first one or two career or business. Preparing for the long term and sustainable. And if you are lucky, add one or two more things into your portfolio. Jangan sampai musim 20-an berlalu begitu saja, lalu tanpa disadari. Musim berikutnya datang menghampiri, tiba-tiba lo udah di umur 30 tahunan, sudah menikah dengan 2 orang anak. Jujur, bukan tidak mungkin mengambil eksperimen karir yang liar di usia 30-an. Tapi pertimbangan dan persiapan lo perlu lebih matang daripada musim 20-an. Di musim 20-an gue juga melihat banyak yang terbuai dengan pilihan-pilihan karir yang hanya mengutamakan uang. Menurut gue ini adalah pilihan yang terkadang menyesatkan, yang bisa jadi lo berpenghasilan 1-2 juta lebih banyak daripada temen lo, tapi belum tentu percepatan karir lo akan lebih baik daripada mereka. Case in point, bayangkan lo ada di antara 2 pilihan tawaran kerja. Pekerjaan yang pertama memberikan lo gaji sesuai UMR 4,5 juta, tapi lo nggak akan bekerja langsung di bawah founder dan punya kesempatan untuk terekspos dengan divisi yang berbeda-beda. Lo bisa belajar hal-hal baru. Pekerjaan yang kedua, lo ditawarkan gaji yang lebih tinggi, 6,5 juta, tapi lo masuk ke sebuah perusahaan yang berstruktur baku. Jarak antara lo ke pemimpin tertinggi ada 3-4 lapisan manajerial. Lalu karena lo ditempatkan di satu function yang sama terus, pemikiran, ilmu, dan jejaring lo tidak luas. Mungkin di 1-3 tahun pertama terlihat bahwa lo lebih unggul dari sisi penghasilan. Tapi yang harus lo catat, musim 20-an adalah masa yang tepat untuk memaksimalkan potensi, membangun kompetensi, skill, pengalaman, network,
yang akan berubah beberapa tahun kemudian ketika lo mendekati usia 30 tahunan. Teman lo yang gajinya lebih kecil karena dia belajar begitu banyak di tahun 1-3-nya, di tahun keempatnya kemungkinan besar dia mendapat percepatan karir dan gaji yang lompatannya jauh dari yang lo dapatkan. Misalkan Dian di tahun pertama 4,5 juta dan Raisa 6 juta. Di tahun kedua, si Dian mendapat 5 juta dan Raisa mendapat 6,5 juta. Di tahun ketiga, Dian mendapat 5,5 juta dan si Raisa dapat 7 juta. Di tahun keempat, Dian dapat 9,5 juta dan Raisa dapat 7,5 juta. Di tahun kelima, Dian mendapat 12,5 juta dan Raisa mendapat 8 juta. Tidak semua kesempatan dalam hidup hadir dibungkus dengan uang. Musim 20-an juga masa yang tepat untuk membangun net worth lo. Ketika akan membahas network ini lebih dalam di bab 4. Untuk saat ini catat dulu bahwa network tidak melulu soal uang. Uang adalah efek samping dari 3 network lainnya yaitu skill, influence, dan well-being. Terdapat gambar 4 network versi gue. Sebagai gambar pertama, saya akan meletakkannya di description box. Kumpulkanlah skill yang bernilai tinggi. Bangun tribal lo, bangun network, dan audience lo. Dukung dengan kesehatan fisik dan mental yang baik, maka network lo dari sisi uang akan mengikuti dengan sendirinya. Musim 20-an adalah musim terbaik untuk bereksperimen, membangun fondasi network yang bisa melipat gandakan potensi pendapatan lo sampai 10 atau bahkan 20 kali lipat di usia 30 tahunan. Ingat, your 20s are supposed to be the time you are fading out. Your 30 is when you start seeing the fruit, maybe enjoying one or two of it. Banyak yang justru terbalik, keburu terbuai dengan gaya hidup di usia 20-an tahun sehingga lupa membenahi diri dan akhirnya kalah bersaing dengan rekannya ketika memasuki musim 30-an. Terakhir, jangan kaget juga kalau banyak kesulitan hadir di usia 20 tahunan. Mereka datang untuk membentuk lo, untuk mempersiapkan lo supaya layak bersanding dengan orang-orang terbaik di musim 30-an. Layaknya kita bisa menikmati musim gugur dan musim dingin. Kita juga harus bisa menikmati proses dalam musim ini. Jangan lupa justru di musim gugur dan dinginlah akar-akar pohon menampakkan cakarnya semakin dalam, mempersiapkan fondasi yang lebih kuat sekaligus melakukan regenerasi, menyiapkan diri untuk musim terbaik, musim semi. 3.2 Case Finding Ikigai in Your 30. Buat gue, berproses dalam Ikigai adalah perjalanan seumur hidup. Di umur 30-an tahun pun gue masih mempertajam Ikigai gue. Buku ini adalah bukti tertulis gue masih terus bereksperimen. Gue nggak pernah tahu apakah buku ini akan menjadi bestseller atau enggak. Tapi gue nggak pernah tahu kalau tidak pernah mencoba. Menariknya gue sadar banget buku ini bukan gue tulis untuk uangnya, melainkan untuk berbagi manfaat. Kalau menggunakan diagram Ikigai, mungkin buku ini memiliki irisan seperti berikut. Pertama, what I love, membagikan pengalaman dan pencerahan kepada kaum muda-mudi to live the best 10 years of their life that their 30 years old self will thank them for. Kedua, what I'm good at, membuat konten, mengajar, presentasi, menulis, semuanya dirangkum dalam buku ini dan webinar yang akan gue lakukan setelah buku ini selesai. Yang ketiga, what the world needs. Proses ini dibantu oleh lebih dari 100 orang yang berpartisipasi dalam Kickstarter buku ini. Mereka semua gue berikan kesempatan bertanya 3 pertanyaan tentang kehidupan, karir, dan uang. Dari sini gue semakin memahami apa yang dunia butuhkan. Yang keempat, what you can be paid for. Jujur gue gak terlalu memusingkan hal ini. Gue salah satu orang yang percaya bahwa orang yang berguna bagi sesama, rewardnya akan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, mental mode yang pengen gue bagiin adalah Ikigai bukan sebuah pencapaian akhir. Manusia pasti berubah. Ingat, dulu mau kuliah jurusan apa? Sekarang masih menikmati enggak atau berharap ambil jurusan lain. Dulu lo melek soal makan sehat enggak? Sekarang siapa yang udah mulai mencoba vegan setelah menonton dokumenter The Game Changers? Atau mungkin ada di antara lo yang baru aja berduka sampai mengubah cara pandang lo terhadap dunia dan prioritas dalam hidup. Seiring lo bertumbuh dan berubah sebagai manusia, lo akan terus menyesuaikan Ikigai dengan diri lo yang baru. Kuncinya bukan di sebuah tujuan akhir, di mana kita bisa santai di comfort zone, tapi justru menyelaraskan antara siapa kita
dan apa yang kita kerjakan dalam keseharian. Remember, your life, career, business, financial should be an excitement of who you are. Kalau itu artinya lo harus bereksperimen lebih ekstrim dari gue di usia 30 tahun, so be it. Lo yang paling kenal diri lo sendiri. Jangan sampai lo di umur 65 tahun, ketika lutut dan sendi sudah tidak sehat sekuat dulu, ketika pikiran dan daya ingat sudah tidak secemerlang dulu, baru terpikir, seandainya dulu gue do it. But remember to calculate our risks and reward. Gue hanya akan berbagi beberapa hal yang perlu lo perhatiin. Bedanya mengeksplorasi ikigai ketika lo di umur 20-an dan 30-an. Ketika di umur 20 tahunan, tanggung jawab sedikit bisa berubah haluan dengan mudah dan cepat. Sedangkan di umur 30 tahunan, menjaga tanggung jawab anak, istri dengan baik lebih perhitungan dalam mengambil langkah. Saat usia 20-an, will experimentation masih muda sehingga lo perlu mencoba banyak hal baru, banyak trial and error. Di usia 30 tahun, calculate experiment. Lo sudah lebih paham diri, you have better hint of what you love, good at, worth in it, can be paid for. Tidak banyak coba-coba karena akan cenderung sesuai. Di usia 20-an, lo bisa dibilang memulai dari nol. Di usia 30-an, lo menggunakan pengalaman yang lo punya selama 10 tahunan terakhir sebagai pedoman. Di usia 20-an, hidup irit biaya, sedangkan di usia 30-an, dana darurat sebelum menerjunkan diri atau gunakan waktu luang lo untuk bereksperimen. Di usia 20-an, lo punya 10 tahun untuk bereksperimen. Di usia 30-an, lo punya waktu sebesar jumlah dana darurat yang bisa dipakai untuk menghidupi lo dan keluarga lo. By the way, silahkan tantang semua yang gue bagikan di sini. Kalau berbeda dengan situasi dan kondisi lo, gue menulis untuk mencoba serelevan mungkin ke ratusan atau bahkan ribuan orang. Gue akan sangat paham kalau ada kasus-kasus unik yang tidak 100% dapat menerapkan poin-poin gue tadi. Feel free to take what's relevant. If you need someone to discuss with, I'm a DM away at Felixandro. 3.3 Case belokan tajam. Kisah Regina Nalasetya. Regina yang gue kenal 4 tahun lalu adalah seorang pramugari Singapore Airlines yang lagi seru-serunya dengan karirnya. Tiap minggu bisa berada di belahan bumi yang berbeda, di ruang tunggu bandara yang berbeda, menikmati kuliner-kuliner yang instagenik dan pastinya khas negara yang berbeda pula. Fast forward ke 2020, Regina yang gue kenal sudah berevolusi, upgrade menjadi seorang pilot First Office di Cathay Pacific. Sebuah plot twist yang jarang sekali gue dengar. Menariknya buat Regina, dia sebenarnya sangat menikmati bekerja sebagai pramugari. Namun rasa penasarannya membawa Regina mendalami seluk-beluk dunia aviasi lebih dalam lagi. Berawal dari bertanya kepada ujung sayap pesawat beda-beda, akhirnya Regina pun tertarik mengulik cara kerja pesawat, teknologi di baliknya, dan one thing led to another. Dia memberanikan diri mengambil leap of faith untuk kembali sekolah, back to zero, berproses dari awal untuk menjadi pilot dan mengumpulkan jam terbangnya. Yang perlu lo catat, Regina tidak lantas berbelok tanpa meminta restu orang tua, tidak seketika mengundurkan diri tanpa memikirkan bebet bobotnya. First things first, dia sadar bahwa untuk sekolah lagi di sekolah penerbangan yang dia impikan di Selandia Baru, biayanya tidak kecil. Untuk itu, dia mengambil tanggung jawab dan menabung selama sisa 1 tahun karirnya sebagai pramugari. Kemudian, dia menyampaikan keinginannya kepada sang ayah dan menunjukkan keseriusannya dengan meminta tolong orang tuanya mensponsori biaya kuliahnya. Sementara itu, dia akan bertanggung jawab untuk semua biaya hidup selama 3 tahun di Selandia Baru. Dengan tekad yang kuat, perencanaan yang matang, dan pengaturan keuangan yang baik, Regina berhasil bertahan dengan $250 per bulan. Angka yang bikin gue pun kaget untuk hidup di Jakarta atau di beberapa kota besar lain di Indonesia. Butuh biaya lebih dari $250 setara dengan 2,5 juta. Regina pun jadi lebih sering masak sendiri dan dia menjaga diri untuk tidak terlalu hedon. Reward diri pun secukupnya. I love the fact that she takes her life in her own hand and does the sacrifice she needs to do to get closer to her dream. Perjalanan Regina cukup terjal dan berliku. Sekarang pilot, dulunya lulusan biologi dan sempat menjadi manajemen train di FMCG yang gagal dan kemudian dirumahkan.
Mungkin ini yang dimaksudkan orang-orang dengan your rejection is your direction. Setelah berproses selama 6-7 tahun, sekarang Regina sudah mulai lepas landas menuju karir impiannya. What an amazing, strong woman. Proses pendewasaan inilah yang perlu sama-sama kita catat sebelum mengambil belokan tajam dalam hidup, bersiasat dengan baik dari segi finansial, restu dari orang tua, dan orang-orang penting dalam hidup kita, dan siap berpetualang, siap berkomitmen apapun kesulitan yang dihadapi nantinya. Lo bisa mendengarkan kisah lengkapnya di Instagram @regina_nalalala atau podcast gue 30 Day of Lunch, musim kedua episode ke-16 di Spotify. Kisah Richard C. Richard mengambil belokan tajam di hidupnya di usia 25 tahun, tepat 2 tahun setelah dia menjalani karir pertamanya sebagai pengacara korporasi. Coba tebak, dia sekarang ngapain? Jualan bakmi frozen. Saudara-saudara, wait, what? Ini kisah nyata. Lo bisa cek akun dia, Richard C. Atau akun dagangannya, Mami Moi, untuk membuktikan bukan hoax. Tapi yang lebih esensial di sini adalah alasan dibalik keputusannya untuk mengundurkan diri dan banting setir dengan drastis. Richard mengundurkan diri bukan karena tidak menikmati atau tidak passionate dengan role-nya sebagai pengacara. Faktanya, dia merasa 2 tahun itu luar biasa sekali. Pengalaman, impian, kegembiraan, koneksi, ilmu baru, dan hal lainnya yang positif benar-benar dia rasakan. Dia punya managing partner yang super banget dan sangat sabar dalam membimbing semua rekannya. Dia menikmati lingkungan kerjanya yang kekeluargaan, bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri dan puluhan kota di Indonesia. Cherry on top, bahkan banyak banget makanan-makanan enak yang dia bisa nikmati dalam setiap business trip. Tapi ini gue quotes kata-kata Richard verbatim. Mungkin akan menjadi klise kalau gue bilang alasan gue resign karena passion gue dagang atau bisnis. Tapi memang benar adanya, gue ngerasa ada yang kurang greget, kurang gue banget. Keputusan besar ini gue ambil karena pertama, sudah konsultasi dengan keluarga, mentor, teman pembisnis, dan orang berpengaruh lainnya dalam hidup gue. Kedua, momentumnya pas karena peluang bisnis mendadak terbuka untuk gue melangkah. Gue cuma berpikir kalau nggak sekarang kapan lagi. Gue nggak mau buang kesempatan dan peluang yang ada di depan mata gue. Ketiga, gue mau grow dan terus belajar. Karena grow itu harus di lingkungan yang tepat. Jadi better untuk gue memilih di lingkungan bisnis. Setelah mempertimbangkan beberapa hal ini, dan dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari siapapun, gue siap keluar dari comfort zone gue. Gue sadar, pertama nggak ada gaji tetap. Kedua, nggak ada makanan fancy lagi setelah gue resign. Ketiga, nggak ada trip ke luar negeri atau keluar kota. Keempat, dan bakal banyak perubahan drastis lainnya. Tapi gue pegang utuh, if you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. We have to start normalizing career change. Beberapa riset terbaru dari David Epstein menunjukkan bahwa kemungkinan besar preferensi kerja dan hidup kita akan berubah, karena kita juga berubah dalam hidup dan bukan lagi orang yang sama dengan diri kita 5 atau 10 tahun yang lalu. Ada juga riset dari Stephen Levitt dalam bukunya Freakonomics yang mendukung perubahan karir. Dalam risetnya, Stephen meminta partisipan yang memang sedang mempertimbangkan perubahan karir untuk flip a coin. Kalau muncul angka, quit. Kalau muncul gambar, stay. Hasilnya, dalam 6 bulan, orang-orang yang memilih berganti haluan merasa jauh lebih bahagia. Mereka merasa lebih bebas ketika punya pilihan mencoba hal lain, dan mereka juga kebanyakan menemukan hal-hal yang lebih fulfilling dari karir mereka sebelumnya. 3.4 Case entrepreneur versus profesional. To save you the trouble. Kalau lo berharap nemuin jawaban mana yang lebih baik, pengusaha atau profesional, lo nggak akan nemukan jawabannya di sini. Tapi kalau lo pengen tahu mana yang lebih cocok dengan lo, you are more than welcome to learn. Gue akan memulai dengan menyampaikan bahwa tidak ada karir yang lebih superior dari yang lainnya. Banyak yang bilang kalau mau kaya, jangan jadi pegawai, jadi pengusaha. Well, mungkin orang ini kurang bergaul, jadi temannya itu-itu aja. Banyak loh profesional yang gajinya miliaran per tahun. Belum lagi tambahan fasilitas lainnya. Mulai dari asuransi kesehatan lengkap yang mencakup klaim untuk gigi, penerbangan kelas bisnis kemanapun dia bisnis trip, sampai kendaraan operasional dan pinjaman berbunga rendah untuk membeli properti baru. Begitu juga sebaliknya, yang mereka
Yang merasa bekerja sebagai karyawan profesional adalah yang paling mulia. Gue beberapa kali menemukan orang yang mencibir pengusaha industri kreatif atau ekstrimnya mencibir influencer. Mungkin dia juga butuh bergaul lebih luas. Banyak influencer yang jago banget membangun karir, personal brand, bahkan menciptakan bisnis yang produknya sesuai dengan audiensnya. Yang jual 10.000 kaos dalam 9 bulan ada. Tinggal kalikan saja dengan 150.000. Lo bisa hitung sendiri cuannya. Yang dibayar puluhan, bahkan ratusan juta untuk satu konten di media sosial, Instagram maupun YouTube ada. Yang karyawan di bawah 10 orang tapi penghasilan setara direktur juga banyak. Tidak ada gunanya membandingkan mana yang lebih baik membandingkan mana yang lebih cocok dengan sejatinya lo. Please read also chapter 1.9, 1.10, dan 2.3. Gue sering menyarankan teman-temannya akan berganti karir dari profesional ke pengusaha untuk minimal mengulik nature-nya diri mereka dulu. Apakah mereka tipe yang risk appetite-nya tinggi? Kalau iya, artinya dia cukup bisa menerima resiko di balik pilihan-pilihan sulit yang sering muncul dalam bisnis. Kenapa lo perlu tahu ini? Faktanya adalah 30% bisnis baru gagal di tahun kedua, 50% gagal di tahun kelima, 66% gagal di tahun ke-10. Kalau nggak siap mental, kasihan lo. Ada beberapa cara untuk melakukan tes terhadap hal ini. Yang paling terstruktur, lo bisa coba DISC Personality Test di situsnya Tony Robbins. Ini yang gue temuin dan yang membuat gue semakin yakin ketika memutuskan berubah haluan dari karyawan menjadi pengusaha. Gue cukup tinggi di D, Deceptions, dan rendah di S, Stability. Ketika membaca hasilnya, gue lumayan kaget karena ini mewakili gue banget, walaupun tetap ada 1-2 hal yang gue rasa nggak 100% sesuai. But this is helpful. Kadang kita hanya perlu afirmasi dari semesta kalau memang benar bahwa inilah bibit-bibit yang kita bawa sejak lahir atau terbentuk lewat cara kita dibesarkan. Terdapat gambar kedua, yaitu gambar hasil DISC Personality Test gue. Saya akan meletakkannya di description box. Ini menjelaskan kenapa saat gue sudah mulai menikmati karir di industri alat berat, saat memasuki tahun ketiga gue merasa perlu belajar lagi, mengambil kesempatan yang ada di depan mata dan lanjut sekolah S2 di Sydney. Ketika di sana pun gue termasuk mahasiswa yang gak bisa diem. Setiap waktu luang yang gue punya gue gunain untuk bekerja paruh waktu di Mayors, department store nomor 1 di Australia. Saat itu lumayan, $20 per jam. Selalu ada jiwa petualang untuk mencoba hal-hal baru dan cenderung mempertanyakan status quo. Baca Comfort Zone, bahkan ketika mendekati akhir studi, gue kembali menentang diri untuk menangkap peluang program pertukaran pelajar. Ketika itu, ada kompetisi yang memenangnya akan diberikan kesempatan belajar bareng mahasiswa dari seluruh dunia di Prancis. Singkat cerita, gue menang dan menghabiskan musim panas di kampus ESCEM di kota Tours sekitar 2 jam dari kota Paris. Pola ini yang kita cari bersama guys. Adakah hal-hal yang berulang dalam hidup lo yang terjadi karena nature lo? Kuncinya cuma satu, jujur sama diri sendiri dan pahami bahwa ada alasan kenapa lo dilahirkan seperti itu. Inilah yang menguatkan gue untuk menjadi pengusaha. Ketika paham diri bahwa gue kemungkinan besar akan merasa bosan dalam sebuah sistem perusahaan yang kaku. Karena pola kerja startup yang dinamis, gue masih bisa merasakan kenikmatan dan tantangannya. Tapi waktu itu gue bekerja di perusahaan milik keluarga dan gue ngulang rutinitas yang sama setiap hari. I love what I did, but I feel there is so much more in store for me. Akan jadi kontraproduktif juga buat gue dan perusahaan kalau saat itu gue stay. Dengan stability yang rendah, gue menikmati naik turunnya perjalanan sebagai pengusaha. Mulai dari mencari anggota tim pertama, bertahan dan tetap membayar gaji di saat-saat sulit, sampai berjuang 12-14 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mengembangkan 2 perusahaan sekaligus. Terdapat gambar ketiga, elaborasi dari tingginya nilai di spektrum D gue dan elaborasi dari rendahnya nilai di spektrum S gue. Pertanyaan gue, apakah lo juga seorang yang D-nya tinggi dan S-nya rendah? Ini bukan pakem ya guys. Menurut gue, lo tetap bisa menjadi pengusaha walaupun S lo tinggi. Artinya lo tipe orang yang mencari stabilitas. Mungkin salah satu turunannya adalah gaya rambut dan gaya berpakaian dari kuliah sampai sekarang gak berubah.
Lo bisa jadi pengusaha, tapi lo mesti sadar bahwa nature lo bisa menghambat perjalanan lo. Mungkin solusinya, lo butuh rekan yang bisa menyeimbangkan pengambilan keputusan lo supaya nggak sepenuhnya bermain aman terus. Your call, you do you. Tapi gue percaya ketika lo kenal diri lo dengan baik, lo tahu bisa lo di mana, kekuatan lo di mana, kelemahan lo di mana, sehingga lo bisa menggunakannya di saat yang tepat. Maka ketika itu semua terjawab, saatnya mencari tim, rekan, dan jenis usaha yang sesuai dengan lo. 3.54 pilihan karir. Kalau mau disederhanakan, pilihan karir itu nggak banyak. Gue ngebaginya menjadi 4. Sekali lagi, bukan soal benar atau salah, tapi cocok atau enggak dengan lo. Cukup tahu konsekuensinya dari setiap pilihan dan apakah lo bisa hidup dengan konsekuensi tersebut. Pertama, profesional. Lo mesti panjat tangga, semua orang mulai dari bawah. Gajian lebih aman. Kedua, wira swasta. Lo bisa atur waktu lo sendiri, hidup lo, aturan lo sendiri, tapi kantor selalu buka 24/7 di kepala lo. Lo adalah bos lo sendiri. Kalau lo nggak suka disuruh-suruh orang lain, ini cocok buat lo. Lo bisa aja dapat 1 miliar satu hari, tapi kehilangan 2 miliar bulan depan. Yang ketiga, meneruskan usaha. Hidup lo enak, tapi dalam kendali orang tua lo. Lo mungkin belum punya kepercayaan dari mereka sampai lo bisa ngebuktiin bahwa lo mampu. Keempat, akademisi, guru, dosen, peneliti, meskipun bukan pekerjaan dengan gaji terbesar di dunia, lo berkontribusi pada dunia dengan memajukan pendidikan. 3.6. Case, do you compromise your idealist? Let me answer this by using John Mayer real story. Di film dokumenter Someday I'll Fly, John sempat bilang gini, by deductive reasoning, I realized that I didn't wanna become the exercising guitar player when I play. Not that it was a bad school. I went home and realized I don't need the instruction anymore. I started writing songs when I was a breaker. I started deciding Christ to write song. I needed the full of that sort of revelation. One day I bumped into one of my guitar instructions. I don't see you in class anymore. I just went track. Yeah, I get it. Hit the road, man. If you are a guitar player who wants to be the best guitar player, then your only audience would be the fan of that sport. You can't really transcend. I want to be listenable. I want the entire student body to become my audience. That flip, the switch, and uncomfortability that didn't include breakle so much. John menyadari bahwa yang dia butuhkan dalam kasus ini adalah menemukan irisan antara what the words need dan what you are good at. Mungkin ini berarti menyesuaikan jenis lagu yang dia tulis, tipe musik yang dia mainkan. Tapi ketahuilah, idealisme itu bukan pilihan ekstrim antara ya dan tidak. Idealisme adalah sebuah spektrum. Kadang kita rela idealisme, kita kadarnya 2. Kadang kita berjuang idealisme, kita di 8. But there will always be take and give when it comes to what the world needs. Dalam kesempatan lain, John mengakui dia kurang suka dengan lagu Doctor yang dia tulis. Bahkan dia meminta kepada produsernya untuk tidak memasukkan lagu itu dalam album yang akan dirilis. Tapi setelah melalui perdebatan yang alot, produsernya berhasil meyakinkan dia untuk memasukkan lagu itu. Dan sisanya bebas ditentukan John sesuai idealismenya. Tanpa disangka, justru lagu itulah yang membuat John memenangkan Grammy Award. 3.7 Case, when parents expect you to do something else. Pernah nggak punya barang yang lo koleksi bertahun-tahun, yang lo cari dengan niat, lo bayar dengan menabung berbulan-bulan, lo rawat supaya tetap awet dan umurnya bisa panjang? Atau pernah punya anjing kesayangan yang menemani lo di saat lo sendiri, yang tahu lo di saat-saat terendah, yang lo ajak jalan setiap sore, yang kegirangan menyambut setiap kali lo balik dari jalan-jalan yang lama? Bayangkan kalau lo tiba-tiba harus kehilangan kedua hal itu. Tuh, right. Well, itu baru kasus barang koleksi dan anjing kesayangan. Bagaimana rasanya kalau itu hubungan orang tua lo ke lo? Darah dagingnya sendiri. Gue yakin semua orang tua mau yang terbaik untuk anaknya, termasuk buat lo. 18 tahun, 20 tahun mereka ngerawat, ngedidik, dan membesarkan lo. Hal yang paling mereka takutkan adalah kalau sesuatu terjadi sama lo. That being said, selama hidup lo, kamar lo yang ditinggalin, makan malam yang lo makan, mobil yang lo kendarain masih dalam tanggungan mereka. Lo punya tanggung jawab untuk setransparan mungkin dengan kedua orang tua lo.
Respect mereka dengan mengkomunikasikan keinginan lo dengan cara yang baik. Dari sekian banyak kasus yang gue temuin dan mendengarkan curhatan lo semua yang masuk lewat direct message di Instagram, bisa gue simpulin bahwa solusinya kebanyakan sesimpel komunikasi. Gue paling sedih lihat orang yang masih bergantung sama orang tuanya tapi nggak sopan ke bokap nyokapnya. Masalah lo nggak akan selesai dengan itu. Di sisi lain, buat orang tua, pahami bahwa tugas utama lo adalah menyiapkan dan melengkapi anak lo supaya bisa transisi dari dependen menjadi independen. Dari bergantung sama orang tua sampai bisa berdaya dan berdikari dengan cara mereka sendiri. Ketidakcocokannya di sini menurut gue ketika lo udah mau bergerak sendiri tapi orang tua lo merasa belum saatnya. Ingat kisah gue, David Gadgetin di bab 3.1 dan Richard G di bab 3.3. Ketika lo bisa ngebuktiin lo mampu hidup cukup dari apa yang lo kerjain, ketika lo bisa nunjukin keseriusan lo untuk mengerjakan apa yang lo mau. Bahkan sampai se-ekstrim mempersiapkan proposal seperti David, ketika lo sudah ngasih lihat seaneh-anehnya pilihan hidup lo itu ya, itu yang menghidupi dan bikin lo seneng. Ketika itu pula gue rasa orang tua lo juga akan melihat, wah anak gue udah dewasa. Gue juga sempat menanyakan hal serupa ke Maudy Ayunda dalam podcast gue 30 Day of Lunch. Maudy yang sejak kecil disiapkan oleh sang ibu dengan pendidikan yang baik dari SD, SMP, sampai SMA. Namun ketika sang anak bisa masuk Oxford malah dilarang keluar negeri. Akhirnya Maudy memutuskan untuk mengambil gap year sambil perlahan mengomunikasikan keinginannya dan mencoba meyakinkan keraguan ibunya. Maka kalau aku mau aneh-aneh nggak perlu di luar negeri, di sini juga bisa. Dari obrolan inilah akhirnya sang ibu mengizinkan Maudy bertolak ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Omongan panjang-panjang ini sebenarnya cara sopan gue untuk bilang, kalau lo nggak pernah ngerepotin hidup orang tua lo, mah, kagak ada dah ribet-ribet kayak gini. Bebas lo mau ngapain, ya yang ada mah, lo banyak maunya, terus nyusahin hidup orang tua lo, ketika lo bisa ngebuktiin kedewasaan lo, orang tua juga bisa merasakan keseriusan lo itu. Got it? Good. 3.8 Gue dan tetangga. Dulu gue pikir gue pasti punya mobil mewah. Dulu gue pikir gue kudu bisa jalan-jalan ke 5 benua. Dulu gue pikir gue harus bisa makan makanan yang berbintang Michelin. Well, semuanya sudah tercapai sih, tapi mobil mewah itu akhirnya gue lepas. Karena gue nggak suka nyetir juga, di akhir hari setelah ada MRT di Jakarta, hampir setengah dari transportasi gue nggunain MRT. Justru dengan cara ini gue jadi bergerak, gue bisa mengumpulkan 10.000 langkah yang nggak akan kejadian kalau gue nyetir mobil. Makanan-makanan berbintang Michelin pun sudah gue jabanin di Puyol, Meksiko dengan signature dish Mall Madre yang proses bikinnya 1023 hari. Di Atelier Trend San Francisco dengan menu makanan yang berbentuk syair puisi di Gangnam, Bangkok yang berturut-turut menjadi nomor 1 di daftar Asia Best 50 Restaurant dan nomor 4 di World Best 50 Restaurant. Di dinernya, Houston Blumenthal, London, gue masih ingat pemandangannya yang cakep banget di pinggiran Hyde Park. Ah, kan jadi keenakan pamer. Semua nikmat dunia itu gue terima sebagai buah dari kerja keras gue. Dan gue akui sebagai pecinta kuliner, mantan food blogger, dan fotografer, they were one of the most memorable moment. Tapi apakah gue masih ingat sensasinya? Yes, rasanya udah mulai abu-abu sih di memori gue. Gue pun menyadari makan apa. Gue pun menyadari sensasi yang mirip bisa gue dapatin bukan hanya dari makan apa, tapi makan sama siapa. I get the same level of joy from dining with people I care the most, friend I'm close with, and especially with my wife. Tahu gitu gue nggak perlu cari yang mahal-mahal. Sekarang di bucket list gue masih ada beberapa restoran terbaik di dunia seperti Alinea di Chicago, Osteria Francesana di Modena, 11 Madison Park di New York, dan banyak lagi. Tapi bukan untuk pamer ya, lebih karena gue ngefans berat dengan semua juru masak dan pemilik restoran di balik karya besar ini. Gue ngebaca buku-buku mereka dan kalau dibukakan jalan gue pengen bertemu dan berkenalan. Sekalian menyelipkan bumbu-bumbu rendang, kali aja dia jadi doyan masakan Indonesia. Lumayan kan dalam upaya food diplomacy. Satu-satunya yang gue rasa gue banget ternyata adalah jalan-jalan. Ini menjadi bagian besar dari ritme kerja gue. Sampai gue jadwalkan 6 bulan kerja keras bagai kuda lalu 2-3 minggu rehat. Biasanya liburan di musim semi dan musim gugur, 2 musim favorit gue. Moral of the story, dari 3 hal yang gue sontek dari tetangga,
Ternyata hanya 1,5-nya yang dekat dengan sejatinya gue. Begitulah hidup kalau menggunakan standar kebahagiaan orang lain untuk diri kita. Masih beruntung di kasus gue ada yang nyantol. Lah, kalau tiga-tiganya buang uang, sia-sia, boncos doang. Udah nggak terlalu bahagia, rugi uang pula. Bab 3 ini gue hadirkan lebih singkat dan lebih penuh cerita dari perjalanan gue pribadi dan teman-teman yang menginspirasi di sekeliling gue. Upaya kita belajar kompleksnya hidup sekaligus simpelnya kebahagiaan. Kompleks karena ada begitu banyak variabel yang berbeda yang mesti kita cocokkan dengan siapa kita, bagaimana kita dibentuk, kekuatan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, apa yang mengisi irisan ikigai kita, cara belajar kita, bias dalam pikiran kita, cara kita mengatur energi, sampai bagaimana menyamakan keinginan kita dan orang tua kita. Tapi hidup juga simpel. Ketika kita kenal diri, paham diri, sebagian besar kegalauan dan persimpangan akan lebih mudah pula diselesaikan. Kalau sekarang ditanya, pengen gak punya Ferrari? Pengen. Kalau gue udah bisa punya Ferrarinya dari kelimpahan gue, artinya kalau duit yang sama bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada Ferrari, ya berarti gue belum butuh banget. Value-nya gue pegang dalam hidup adalah balance, altruism, money, in that particular order. Gampang kan? Sampai kesadaran dirinya yang butuh proses panjang. Selamat menikmati menemukan diri sendiri dan mendesain hidup yang lo banget. Lo banget bukan tetangga lo banget. 3.9 Bersahabat dengan gagal. In order to love who you are, you cannot have the experience that save you. Andrea Dijkstra. 1. Mas pernah gagal nggak? 2. Mas ketika gagal udah di titik paling bawah, gimana cara bounce back-nya? Ketiga, Mas aku takut gagal nih, ada cara untuk mengatasinya nggak? Untuk yang pertama, nggak perlu gue jawab lah, di umur 30-an tahun dan setelah 13 tahun berkarir serta bikin bisnis, nggak mungkin gue nggak pernah gagal. Untuk yang kedua, dari pengalaman gue bereksperimen dengan 9 hal, cara bounce back terbaik adalah membenahi mindset kita. Psikolog Tom Gilovins dan Vicky Merves melakukan riset yang menemukan bahwa dalam jangka panjang, orang-orang dari berbagai usia cenderung menyesal karena tidak melakukan apa yang mereka mau lakukan daripada menyesali hal-hal yang telah mereka lakukan. Gue jadi ingat setiap kali traveling pasti ada momen-momen naksir dengan sneakers, prop foto, yes I collect little trinkets for my house. Baju atau barang-barang lucu yang mungkin cuma bisa ditemukan di negara itu. Momen-momen inilah muncul bisikan lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Racun memang, tapi gue bisa bilang bisikan ini lumayan tepat guna karena kalaupun beli dan akhirnya menyesal nggak terpakai, gue selalu bisa jual lewat marketplace online. Semoga abis ini gue nggak dihujani komplain dari suami-suami atau istri-istri yang pasangannya menggunakan tulisan ini untuk membenarkan beli gadget terbaru atau sepatu terbaru. Ketika gue benahi mindset gue, hal-hal yang orang sebut kegagalan gue anggap sebagai persiapan. Justru ketika gagal, ketika gue salah, gue jadi belajar cara yang benar untuk melakukan segala sesuatu. Reporter, how did it feel to fail 1,000 times? Thomas Alva Edison, I didn't fail 1,000 times. The light bulb was an invitation with 1,000 steps. Perubahan mindset inilah yang gue pakai ketika membangun bisnis pertama di dunia fotografi. Dan gue gagal untuk membangun tim yang solid. Akhirnya jadi one man show dan tinggal tunggu waktu untuk kelebihan muatan lalu kandas. Down, iya. Capai, pasti. Berhenti, enggak dong. Rehat sesaat untuk memetakan lagi mana strategi yang meleset, eksekusi yang kurang tepat, sistem yang belum solid, kembali ke analogi main game. Reset. Tapi nggak ulang dari nol, ulang dari level terakhir gue gagal. Mungkin itu level 10, mungkin 15, mungkin 37, bahkan mungkin level 99. Satu level lagi gue ketemu final stage. Pada akhirnya yang paling kita sesali bukan kegagalan karena mencoba, tapi kegagalan karena nggak pernah mencoba sama sekali. Ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3. Rasa takut gagal juga banyak membuat kita kalah sebelum bertanding. Lah, ikutan kompetisinya saja enggak, padahal sebenarnya kalau ikutan, kita punya kesempatan 50% banding 50 banding 50 untuk menang. Kalau enggak ikutan, sudah pasti 100% kalah. Another mindset upgrade is needed. Gue pernah diinginkan oleh salah satu teman soal ketakutan untuk gagal ini.
Dia bilang, setiap orang punya jatah gagal. Gue justru malah seneng kalau gue menghabiskan dulu jatah gagal gue, karena berarti setelah itu ya udah tinggal suksesnya. Terakhir, izinin gue benahi lagi satu mindset lo, menurut lo mana yang akan lebih baik hasilnya? Olahraga 1 kali seminggu durasi 5 jam atau olahraga 5 kali seminggu durasi masing-masing 1 jam? Gue rasa lo bisa menjawab sendiri, ada banyak hal dalam hidup yang membutuhkan proses. Gagal adalah bagian dari proses itu karena di balik gagal ada pembelajaran sebagai gudangnya ilmuwan roket terbaik di dunia. NASA punya sebuah dokumen kumpulan kegagalan yang mereka namakan Flight Rules. Isinya adalah rekaman semua kesalahan, miskalkulikasi, dan error yang terjadi di masa lalu sebagai panduan untuk mengerjakan misi mereka dengan lebih baik di masa depan. Sejak 1960, semua ini didokumentasikan lengkap beserta dengan solusi yang mereka temukan. Bertumbuh bukan berarti harus selalu berhasil. Bertumbuh bukan berarti menjauhi kegagalan. Bertumbuh adalah belajar dari semua situasi, baik keberhasilan maupun kegagalan. Selamat menghabiskan jatah gagal, guys. Gue tunggu catatan Flight Rules versi lo. You cannot make a baby in one month by getting 9 women pregnant. Warren Buffett. Dan terdapat gambar skon kode QR bab 3. Saya akan meletakkannya di description box.